Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemerdekaan adalah merupakan salah satu nikmat yang subhanallah besar yang Allah berikan kepada hambanya. Maka wajiban hamba ketika Allah berikan kepada mereka nikmat tersebut untuk mensyukurinya dan bukan untuk mengkufurinya. Karena itu sungguhnya syukur itulah yang akan menambah kenikmatan, sedangkan kufur itu mencabut kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 mengatakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambahkan untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, sungguhnya azabku sangat keras. Demikian Quran surat Luqman menjelaskan, "Fama yaskur fa innama yaskuru li nafsih." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka syukur itu akan kembali berpulang kepada dirinya. Berapa banyak kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan demi kenikmatan, namun ketika mereka kufur kepada Allah, Allah timpakan kepada mereka azab yang pedih. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Saba dan kaum Fir'aun. Ini di kaum Fir'aun diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang banyak. Allah berikan tentang firman-Nya tentang Fir'aun dalam disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kam taraku min jannati wa uyun. Berapa banyak kebun-kebun dan mata air yang mereka telah tinggalkan. Wa zuru'in maqamin karim. Demikian pula tanaman-tanaman dan tempat-tempat dan pemandangan yang indah. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang mereka bersenang-senang kepadanya. Akan tetapi karena mereka kufur kepada Allah, mereka tidak mau mengikuti seruan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Mereka malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan di Laut Merah. Allah turunkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maka langit tidak lagi menangisi mereka. Fama bakat alaikum sama'u wal ardu wa makanu muntarin. Tidaklah langit, tidaklah pula bumi menangisi mereka karena mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ad-Duhan ayat 29. Jamaah rahimakumullah. Jadikan itu semua sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya nikmat kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita kufur. Allah pasti mencabut kenikmatan tersebut. Tapi ketika nikmat kita bersyukur dan taat kepada Allah, dengan kita berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah kenikmatan itu dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan kemerdekaan ini sebagai tempat untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para pemuda yang mengadakan hiburan-hiburan, musik-musik
berjoget-joget dengan banyaknya wanita yang membuka aurat, dan juga bahkan sekarang ini juga banyak para pemuda yang menghabiskan waktunya hanya untuk main game. Padahal disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadfun wa maskhun." Kila wa mata dzalika ya Rasulullah? Qala dhaharatil amazifu wal qainatu wastukhillatil khumru. Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu, dan diubah wajah menjadi buruk. Beliau ditanya, kapan hal itu terjadi wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, ketika alat-alat musik dan para penyanyi wanita yang membuka auratnya telah merajalela, serta khomer dianggap barang yang halal. Hadis riwayat Tabrani. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat telah muncul itu semuanya, maka pasti akan muncul yang telah Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, untuk menunjukkan bahwa mensyukuri nikmat bukan dengan cara berjoget-joget, dengan cara bernyanyi-nyanyi, dengan cara main musik, dengan cara menghabiskan waktu dengan game, dan hal-hal yang logo yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-khira wal harira wal khamara wal amazifa. Sungguhnya benar-benar akan ada beberapa kaum dari umatku, mereka akan menganggap halal zina, sutra, arak, dan alat-alat musik. Hadis Bukhari dalam sahihnya. Maka itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Maka kita syukuri dengan cara kita mentaati perintah Allah. Kita juga syukur dengan cara kita memperbaiki kualitas sholat kita. Kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita mentaati Rasul, kita mempelajari hadis Rasulullah SAW, dan kemudian kita amalkan. Kita juga senantiasa menjaga ukhuwah di antara kita bersama. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Kalau ini terjadi, insya Allah akan berdampak yang positif dan baik buat kita semuanya. Solusi yang terbaik adalah pertahankan kesatuan dan persatuan sebagaimana diamanatkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9-12. Wariskan semangat juang, semangat untuk memahami sejarah bangsa dan para ulama dalam perjuangan menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tapi waspada terhadap segala bentuk upaya strategi semua pihak yang merupakan hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang akan merusak kedaulatan bangsa kita Indonesia. Hati-hati, hati-hati, waspadalah, karena sebentar lagi kalau kita tidak pertahankan akidah dan ideologi kita tidak mensyukuri nikmat dengan cara mentaati beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan datangkan berbagai hambatan, berbagai musibah yang akan menerpa bangsa ini. Maka tugas mulia yang diembankan adalah mewarisi tugas para nabi dan rasul, yaitu membimbing umat agar tetap istiqomah menjalankan seruan hadis Rasulullah SAW dan sunnah-sunnatullah yang telah dituliskan dalam Al-Quran.
Kemerdekaan memang sudah berusia 76 tahun. Namun perjuangan bangsa tidak mengenal batas waktu. Maka sekali lagi jadikanlah pejuang terbaik di masa kita masing-masing. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah kita, senantiasa memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan untuk mengisi kemerdekaan. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Semoga kita termasuk orang-orang yang pintar untuk mengisi kemerdekaan ini. Billahi taufik wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.